Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Jaya Utami. Saya NIM 021 dan merupakan mahasiswa S2 Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya. Dan saat ini saya akan mencoba menjelaskan tutorial mengenai penggunaan Jamovi. Sebelumnya saya juga sudah menemukan data pretest dan posttest. Di sini saya menggunakan Excel untuk mencari endgain terlebih dahulu. Untuk data ini, ketika pretest dan posttestnya sudah didapatkan, kemudian untuk mencari endgain menggunakan rumus berikut ini. S posttest dikurangi S pretest dibagi S maksimum dikurangi S pretest, dimana juga sudah saya dapatkan untuk endgain per siswanya. Kemudian di sini saya rata-rata. Untuk rumusnya sendiri menggunakan Excel sama dengan average D2 dibagi D37 sehingga menghasilkan 0,51 sekian. Nah, kemudian di sini untuk berdasarkan kategori di sini endgain dibagi menjadi 3, di mana untuk nilai lebih dari 0,7 itu tinggi, di mana untuk nilai dari 0,3 hingga 0,7 itu sedang, dan juga kurang dari 0,3 itu kategorinya rendah. Nah, kemudian untuk mencari kategori tersebut saya juga menggunakan rumus Excel. Nah, saya dapatkan per siswanya. Kemudian di sini saya rata-rata untuk endgain 0,51 sekian itu kategorinya sedang. Nah, untuk endgain persennya di sini saya menggunakan rumus endgain dikali 100, yang mana sudah ada jawabannya di sini. Kemudian saya rata-rata mendapatkan hasil sebesar 51,3. Nah, untuk nilai tersebut maka berdasarkan sumber dari Putri tahun 2020 untuk persentase tersebut masuk ke dalam kategori yang efektif. Nah, itu untuk kelas 7.7. Kemudian untuk kelas 7.8 begitu juga. Untuk data pretest dan posttestnya dimasukkan, kemudian mencari endgainnya per siswa, lalu di rata-rata sehingga mendapatkan hasil 0,5 sekian. Kemudian untuk kategorinya juga per siswa. Setelah itu untuk 0,5 tadi maka kategorinya sedang. Nah, untuk endgain persennya ini mendapatkan nilai sebesar 53,8 sekian, di mana untuk hasil tersebut itu merupakan efektif ya, untuk kategorinya efektif. Di sini saya akan menguji normalitas data tersebut untuk pretest posttest kelas 7.7 dan pretest posttest kelas 7.8, di mana dalam uji normalitas sendiri untuk Kolmogorov-Smirnov itu lebih dari 100 untuk sampelnya, dan untuk Sapiro-Wicks itu kurang dari 100 sampelnya. Nah, di sini untuk H0 atau hipotesis nolnya itu dikatakan data berdistribusi normal. Untuk H1-nya itu data tidak berdistribusi normal. Nah, adapun kriteria pengambilan keputusannya di mana jika signifikansi atau p-value lebih besar sama dengan 0,05, maka H0 diterima dan menolak H1. Kemudian jika signifikansi atau p-value-nya kurang dari 0,05, maka H0 ini ditolak, artinya menerima H1. Nah, saya coba untuk menggunakan Jamovi di sini. Ini diganti untuk continuous. Nah, setelah data ini didapatkan, maka kita masukkan di sini.
Kemudian kita akan menguji normalitas dari masing-masing data. Masih nominal, kita ubah dulu. Kemudian di sini exploration. Kita masukkan variabelnya, kemudian kita pencet yang statistik ini. Kemudian kita coba pencet yang normalitasnya. Nah, di sini untuk pretest kelas 7.7 ini itu kan untuk p value-nya sendiri itu 0,972. Artinya data tersebut berdistribusi normal, lebih dari 0,05. Kemudian juga di sini untuk post test kelas 7.7 sendiri juga mendapatkan hasil yang sama, yakni 0,608, di mana itu merupakan lebih besar dari 0,05. Begitupun juga untuk pretest dan post-test dari kelas 7.8 ya, di sini lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Nah, kemudian kita lanjut ke uji homogenitas. Setelah data dikatakan berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan adanya uji homogenitas, di mana untuk H0 sendiri itu varian antar kelompoknya sama. Kemudian untuk H1-nya sendiri itu varian antar kelompoknya tidak sama. Adapun kriteria dalam pengambilan keputusan yaitu apabila signifikansi atau p-value ini lebih besar sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Artinya di sini juga menolak H1. Kemudian apabila signifikansi atau p-value ini kurang dari 0,05, maka H0 ini ditolak dan juga menerima H1. Nah, berikut ini saya tampilkan tutorial penggunaan melalui Jamovi untuk uji homogenitasnya sendiri, di mana ini sudah ada pretest dan juga kelasnya, kelas 7.7 dan juga 7.8. Kemudian kita klik t-test, independent test, kemudian nilai pretest sendiri. Untuk yang kelas ini dimasukkan ke dalam grouping variabel. Kemudian kita pencet untuk assumption text-nya, itu homogenitas test, yang mana didapatkan hasil untuk pretest dari kelas 7.7 dan 7.8 sendiri itu p-value-nya sebesar 0,522. Artinya bahwa data memiliki varian yang homogen. Kemudian saya lanjutkan dengan data yang post-test-nya. Untuk kolom kelas diisi data post-test dari kelas 7.7 dan 7.8. Ini kita hapus karena tadi kelebihan. Kemudian untuk analisisnya kita menggunakan t-test, kemudian pilih independent sample t-testnya. Lalu yang kita masukkan hanya data post-test dan juga kelasnya di grouping variabel ini. Karena yang pretest tadi sudah kita dapatkan. Maka untuk yang post-testnya kita pilih homogenitas tesnya terlebih dahulu untuk mengetahui homogen atau tidaknya suatu data. Kemudian didapatkan bahwa
nilai signifikansinya sebesar 0,179. Artinya bahwa data memiliki varian yang homogen. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan uji T berpasangan. Karena tadi ketika sudah diuji normalitas dan uji homogenitas sudah memenuhi, maka kita lanjutkan ke uji T berpasangan, di mana uji ini digunakan untuk membandingkan dua rata-rata pada kelompok ini, tetapi diukur pada dua kondisi yang berbeda. Nah, untuk menganalisis perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah perlakuan, yang mana untuk H0-nya sendiri itu tidak terdapat perbedaan signifikan antara pretest dan posttest kelas uji coba. Kemudian untuk H1-nya sendiri terdapat perbedaan signifikan antara pretest dan posttest kelas uji coba. Adapun kriteria pengambilan keputusannya, di mana apabila signifikansi atau p-value ini lebih besar sama dengan 0,05, maka H0 ini diterima dan menolak H1. Apabila signifikansinya atau p-value ini kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan juga menerima H1. Di sini sudah saya sajikan untuk nilai pretest kelas 7.7 dan posttest kelas 7.7 dan pretest posttestnya kelas 7.8. Nah, kita lanjut ke Jamovi terlebih dahulu. Kita ulang dari awal, membuka Jamovi terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan datanya. Kita ganti yang continuous. Ini untuk pretest. Kemudian ini untuk posttestnya kelas 7 tadi, 7. Kemudian di sini juga kita ganti jadi pretest dari 7.8. Kemudian new data variable kita ganti dulu ke continuous. Kemudian di sini posttest 8. Nah, ini sudah ada datanya, tinggal kita copy saja ke Jamovi. Setelah kita copy, maka kita lanjut ke analisis, kemudian pencet yang t-testnya, kemudian pirate sampel t-testnya, kemudian kita masukkan untuk pretest kelas 7.7, posttest 7.7, kemudian pretest dan posttestnya 7.8. Nah, kemudian kita baca untuk hasilnya, di mana untuk hasil datanya tadi itu nilai signifikansi pada kedua kelas adalah sebesar kurang dari 0,001, artinya nilai ini lebih kecil dari 0,05. Nah, sehingga H0 ini ditolak. Artinya terdapat perbedaan rata-rata hasil pretest dan posttest yang signifikan setelah pembelajaran diterapkan. Kemudian kita lanjut untuk uji ANOVA. Untuk uji one way ANOVA sendiri itu digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua atau lebih kelompok dan mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dari hasil n-gain pada beberapa kelompok yang berbeda. Di sini untuk H0-nya sendiri itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata n-gain antar kelas uji coba. Kemudian H1-nya itu terdapat perbedaan yang signifikan pada rata n-gain antar kelas uji coba. Adapun kriteria pengambilan keputusannya, apabila signifikansi atau p-value ini lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan menolak H1. Dan apabila p-value-nya sendiri kurang dari 0,05, maka H0 ini ditolak dan menerima H1. Kemudian kita masuk ke
Jamovi terlebih dahulu. Di sini kita tulis untuk prosesnya. Kemudian di sini kita kelas karena memakai 3 kelas. Jadi ada kelas 7.4, 7.7 dan 7.8. Kemudian kita copy dari Excel datanya, lalu masukkan datanya ke dalam Jamovi. Nah, setelah itu kita klik yang ANOVA ini, kemudian kita klik one way ANOVA-nya. Kita masukkan ke sini. Nah, artinya bahwa untuk one way ANOVA sendiri itu kan syaratnya itu datanya harus distribusi normal dan juga homogen. Nah, tadi kan sudah kita coba untuk uji normalitas dan homogenitasnya ternyata memenuhi. Akhirnya kita menggunakan one way ANOVA. Nah, dari hasil data tersebut menunjukkan bahwa nilai p-value-nya itu sebesar 0,237 yang lebih besar dari 0,05 sehingga H0 ini diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata engine antara kelas uji coba dan terjadi peningkatan kemampuan literasi sains secara merata pada uji coba terbatas dan juga uji coba luas. Sekian dari presentasi dan juga paparan saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.